Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai ruang vektor berdimensi hingga, karena pada bab 4 nanti kita akan membahas fungsi-fungsi yang merupakan anggota dari ruang vektor berdimensi yang tak hingga. Jadi sebelum ke situ, kita akan mengingat kembali beberapa konsep penting pada ruang vektor berdimensi hingga dan nantinya akan kita perluas ke ruang vektor berdimensi tak hingga. Sekarang kita pandang dulu ruang vektor V yang berdimensi N. Apa itu maksudnya berdimensi N? Ini artinya ialah kita punya N buah basis V1, V2 sampai Vn, ya, yang masing-masingnya itu merupakan anggota V dan dia mengkarakterisasi ruang vektor V. Artinya untuk sembarang vektor di V kita bisa nyatakan dia sebagai kombinasi linier, ya. Kita bisa nyatakan si V ini sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basisnya, ya. Dan vektor basis kombinasi linier ini unik sifatnya, ya. Jadi tunggal. Tentu saja basis itu tidak tunggal, ya. Jadi kita bisa punya banyak kumpulan basis dengan kardinalitasnya sama, n buah gitu. Dari semua basis, ya, yang kita akan perhatikan ialah basis yang khusus, ya, basis yang khusus atau basis yang spesial. Siapa itu? Ya, kita hanya ingin meninjau basis yang berisi vektor eigen yang ortonormal. Mengulang sedikit, apa itu yang dimaksud dengan vektor eigen? Vektor eigen itu ialah vektor-vektor yang memiliki sifat, ya, AV sama dengan lambda V. Jadi yang dikenakan oleh suatu operator linier hasilnya ialah kelipatan dirinya sendiri, ya. Dengan A-nya ini merupakan operator linier. Kemudian V dan lambdanya ini, V-nya kita sebut sebagai vektor eigen dan lambdanya ini akan disebut sebagai nilai eigen. Sedangkan apa itu yang dimaksud dengan ortonormal, ya? Vektor-vektor itu disebut ortonormal kalau hasil kali dalam antara vektor-vektor tersebut, ya, antara vektor VI VJ itu akan sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J, dan untuk I yang sama dengan J hasilnya tidak 0. Karena dia ortonormal, ya, hasil kali dalamnya akan 1. Sekarang kenapa kita maunya basis-basisnya yang ini, yang spesial? Karena kalau kita punya basis-basisnya itu ortonormal, ya, kita bisa menyatakan si V ini sebagai kombinasi linier, ya, dari sama vektor-vektor eigen ortonormalnya juga, ya. Jadi ini, oke. Tetapi yang membuat dia khusus ialah kita bisa menyatakan si koefisiennya ini, ya, sebagai hasil kali dalam dari si vektornya yang kita ekspansi dan VI, vektor basisnya, ya. Harus ortonormal untuk punya ini. Nah, ekspansi ini, ya, ekspansi ini disebut sebagai ekspansi Fourier dari vektor V, gitu, ya. Sedangkan si alfa I itu disebut sebagai koefisien Fourier. Koefisien, oke. Fourier, ya. Kalau seandainya yang kita punya vektornya itu basisnya ortogonal aja, nggak ortonormal, ya, maka ya tinggal dinormalisasi aja gitu. Kita bagi dengan vektornya. Ya, jadi sekian saja yang perlu kita ulang sedikit dari ruang vektor berdimensi N. Nantinya kita akan perluas konsep ini ke ruang vektor yang berdimensi tak hingga.